Pukul 2 dini hari, angka-angka digital di Nakas menyala redup, menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang gelap ini. Selain pijar lampu jalan yang menyusup tipis dari celah tirai, di luar, dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada klakson, tidak ada langkah kaki tergesa, hanya keheningan yang sesekali dipecahkan oleh jangkrik atau desau angin malam. Dan disinilah aku, duduk di tepi ranjang yang dingin, sementara semua orang terlelap dalam damai. Malam memang selalu menjadi waktu favoritku, sekaligus waktu yang paling kutakuti. Ya jujur, ketika siang memaksa kita untuk mengenakan topeng, berpura-pura baik-baik saja, dan sibuk, malah menanggalkan semuanya. Malah memaksa kita untuk duduk diam dan mendengarkan suara hati kita sendiri, suara yang sering kita abaikan saat matahari bersinar. Pikiranku melayang ke segala arah, seperti kunang-kunang mencari jalan di kegelapan. Ada rasa lelah yang menumpuk di dada, bukan lelah fisik karena bekerja seharian, tapi lelah jiwa, lelah karena terus-menerus mencoba memahami arah hidup ini. Benarkah jalan yang kuambil ini sudah tepat? Atau aku hanya tersesat di persimpangan yang salah, terlalu takut untuk berbalik arah. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayang-bayangan kegelapan kegagalan hari ini, kekhawatiran akan hari esok, dan penyesalan masa lalu. Rasanya berat sekali, beban ekspektasi, baik dari orang lain maupun dari diriku sendiri, terasa seperti batu besar yang menindih. Terkadang aku iri pada mereka yang bisa tidur pulas tanpa beban. Apa rahasianya? Apakah mereka tidak merasakan kerinduan yang menggerogoti, kerinduan pada masa lalu yang indah, kerinduan pada sosok yang kini jauh, atau kerinduan pada kedamaian yang terasa mustahil didapat? Malam ini, rasanya campur aduk. Ada kesedihan yang tumpul, tapi ada juga sedikit harapan. Seperti keyakinan bahwa esok pagi, saat fajar menyingsing, segalanya akan terasa sedikit lebih ringan. Bahwa aku akan menemukan kekuatan untuk menghadapi hari yang baru, meskipun harus kembali berpura-pura di bawah terik matahari. Untuk saat ini, biarlah aku menikmati kesunyian ini sebentar lagi. Menikmati waktu di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan segala kerumitan dan kerapuhan ini, sebelum dunia kembali menuntutku untuk menjadi kuat. Aku membuka mata lebar-lebar. Lampu jalan di luar kini tampak lebih terang. Mungkin karena kontras dengan kegelapan di dalam kamar yang terasa semakin pekat. Keheningan malam mulai berubah, bukan lagi keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang menghakimi. Pikiranku beralih ke masa depan. 1001 skenario kegagalan mulai berputar di kepalaku seperti film horor tanpa henti. Apakah aku cukup baik? Apakah usahaku selama ini akan membuahkan hasil? Atau hanya akan berakhir sia-sia? Menjadi butiran debu di tengah ambisi orang lain? Pertanyaan ini adalah teman setia di tengah malam. Mereka datang tanpa diundang dan pergi saat alarm berbunyi. Aku menghela napas panjang, mencoba membuang semua ketakutan itu ke udara malam yang dingin. Tapi mereka menolak pergi. Mereka menempel seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Mungkin menjadi manusia memang berarti hidup dengan dualitas ini. Terang dan gelap, harapan dan ketakutan, tawa dan air mata. Kita tidak bisa memilih salah satu saja. Keberanian sejati bukan berarti tidak takut, tapi terus melangkah meskipun rasa takut itu ada. Sedetik kemudian, sayup-sayup terdengar suara azan subuh dari masjid di kejauhan. Suara itu merambat pelan, memecah kebisuan total. Ada sesuatu yang magis dari panggilan itu, sebuah pengingat bahwa siklus selalu berputar, bahwa malam akan selalu menyerah pada pagi. Aku berdiri, meregangkan otot-otot yang kaku karena duduk terlalu lama.
Jendela kamar kini memperlihatkan semburat jingga dan ungu yang mulai muncul di ufuk timur. Dinginnya malam perlahan digantikan oleh hawa sejuk yang menyegarkan. Mungkin curhatan malam ini sudah cukup. Semua beban ini tidak hilang sepenuhnya, tapi setidaknya sudah terbagi dengan sunyinya malam. Saatnya mencuci muka, mengambil wudhu, dan bersiap menyambut hari yang baru. Malam telah menjalankan tugasnya sebagai pendengar setia. Kini, saatnya aku menjalankan tugasku sebagai penjuang kehidupan.